Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Bapak atau Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Diki Purbawinata, mahasiswa dari Program Studi Manajemen Angkatan tahun 2020 dengan NIM 20200210028. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal skripsi yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Harga, Kualitas Produk, dan Citra Merek terhadap Minat Beli Ulang Tomorrow Coffee pada studi kasus konsumen di Tangerang Selatan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alamnya yang melimpah ruah, terkenal sebagai produsen kopi terkemuka di dunia, dilansir oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA, yang dikutip oleh dari katadata.com. Indonesia menempati urutan ketiga teratas sebagai negara penghasil kopi terbesar di seluruh dunia dengan 11,85 juta. Yang kedua, kopi berperan penting sebagai sumber penghidupan petani dan kontributor utama pada devisa negara menurut penelitian dari Sabrina di tahun 2023. Yang ketiga, pertumbuhan secara global industri kopi mencerminkan tingginya popularitas serta konsumsi kopi di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, coffee shop menjadi pusat pertemuan sosial dan sumber inspirasi untuk memanfaatkan perkembangan teknologi serta konektivitas. Menurut penelitian dari Putri Dahlan et al. Di tahun 2023, Fu et al. 2022 dalam Salmiah et al. Di tahun 2024. Tomorrow Coffee dan tantangan persaingan di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat mendorong persaingan ketat di industri coffee shop. Tomorrow Coffee sebagai brand baru ataupun merek baru memiliki harga yang relatif cukup terjangkau pada setiap produk yang ditawarkan. Selain itu, Tomorrow Coffee juga memiliki strategi ekspansi yang cukup agresif. Terhitung sampai dengan Februari di tahun 2024, di Tangerang Selatan sendiri, Tomorrow Coffee sudah memiliki 7 cabang. Sedangkan menurut CEO-nya, ya pemilik Tomorrow Coffee, di Indonesia sendiri mereka berencana melakukan strategi yang lebih agresif lagi untuk menyebarkan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia dengan total itu 400 cabang. Kemudian di sini peneliti tertarik untuk meneliti Tomorrow Coffee terkait minat beli ulangnya khususnya di Tomorrow Coffee karena berdasarkan tadi yang sudah dijelaskan peneliti melihat bahwasannya pasar ataupun konsumen dari Tomorrow Coffee sendiri ini belum cukup kuat. Apalagi terlebih lagi banyak lagi asumsi orang-orang yang membeli Tomorrow Coffee ini hanya untuk pertama kali tapi belum untuk membeli yang kedua ataupun ketiga kali ataupun minat beli ulangnya itu belum ada. Nah, maka dari itu di sini peneliti melakukan riset dan juga mencari gap dari penelitian-penelitian terdahulu. Ternyata memang terdapat beberapa perbedaan hasil yang cukup signifikan terkait strategi minat beli ulang pada suatu produk kopi. Nah, beberapa penelitian mengatakan ada dari harga, kualitas produk, dan juga citra merek berpengaruh terhadap minat beli ulang. Tetapi ada juga penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa variabel-variabel tadi itu tidak berpengaruh terhadap minat beli ulang. Maka dari itu di sini peneliti karena melihat adanya gap tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti terkait minat beli ulang Tomorrow Coffee khususnya di Tangerang Selatan untuk menghadapi tantangan persaingan yang cukup ketat di bidang industri coffee shop. Rumusan tujuan dan manfaat penelitian. Berdasarkan tadi latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah yang dibangun oleh peneliti di sini apakah harga berpengaruh terhadap minat beli ulang, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli ulang, dan apakah citra merek terhadap minat beli ulang konsumen Tomorrow Coffee di kawasan Tangerang Selatan. Kemudian berdasarkan rumusan tersebut telah dibangun tujuan penelitian yang pertama menganalisis pengaruh harga terhadap minat beli ulang, menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap minat beli ulang, dan yang terakhir menganalisis pengaruh citra merek terhadap minat beli ulang konsumen Tomorrow Coffee di Tangerang Selatan. Kemudian berdasarkan tujuan tadi, manfaat penelitian yang dibangun di sini ada dua, teoritis dan juga praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri yaitu menjadi referensi berharga untuk penelitian lebih lanjut tentang minat beli ulang. Yang kedua, berkontribusi pada pengembangan studi empiris dan pemahaman faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama itu untuk menambah wawasan di bidang manajemen pemasaran serta perilaku konsumen, dan yang kedua untuk penelitian selanjutnya ini, penelitian ini bisa menjadi panduan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengeksplorasi topik-topik yang serupa atau mirip yang ingin dibahas.
Berdasarkan tadi yang sudah dijelaskan, maka dibangun kerangka dan juga hipotesis penelitian. Untuk kerangka sendiri, di sini peneliti menggunakan 3 variabel dependen. Yang pertama ada harga sebagai X1, kualitas produk sebagai X2, dan juga citra merek sebagai X3. Kemudian untuk variabel independennya, peneliti menggunakan minat beli ulang. Kerangka ini berdasarkan atau dari sumber data peneliti di tahun 2024. Kemudian berdasarkan kerangka tadi telah dibangun hipotesis yang pertama, yaitu harga berpengaruh terhadap minat beli ulang. Untuk hipotesis 2, kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli ulang. Dan hipotesis yang ketiga, citra merek berpengaruh terhadap minat beli ulang. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Untuk metode penelitian sendiri, jenisnya di sini peneliti menggunakan metode kuantitatif. Hal ini digunakan untuk memenuhi standar ilmiah sebuah penelitian. Untuk metodenya sendiri, di sini peneliti menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk pengumpulan data nantinya. Untuk objek penelitiannya sendiri, di sini peneliti berfokus pada pengaruh variabel yang digunakan. Ada harga, kualitas produk, dan juga citra merek serta minat beli ulang konsumen Tomoro Coffee di kota Tangerang Selatan. Untuk populasi dan sampel, populasinya adalah konsumen Tomoro Coffee di kota Tangerang Selatan. Untuk teknik pengambilan sampelnya, kita di sini menggunakan metode non-probability sampling dengan jenis purposive sampling. Dan dengan karakteristik yang sudah ditentukan oleh peneliti, yang pertama adalah responden yang telah pernah membeli produk dari Tomoro Coffee. Kemudian yang kedua, responden yang tinggal di kawasan kota Tangerang Selatan. Dan berdasarkan penelitian dari Hare et al. Di tahun 2022 mengatakan bahwa jumlah sampel minimum yang dihitung sebagai 10 kali jumlah item yang diukur. Sedangkan untuk penelitian ini menggunakan 15 item indikator serta 30 item pertanyaan. Akan tetapi di sini peneliti lebih memilih untuk mengkalinya dengan jumlah pertanyaan yang digunakan. Maka dari itu jumlah sampel minimum yang harus diperlukan pada penelitian kali ini adalah sebanyak 300 responden. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, di sini peneliti berfokus untuk menggunakan data primer yang nantinya akan disebar menggunakan kuesioner dengan skala Likert, dan kuesionernya sendiri nanti akan disebar melalui Google Forms untuk tujuan lebih efisien dan juga untuk mendapatkan partisipasi yang lebih banyak dan juga mumpuni. Untuk definisi operasional variabel penelitian yang digunakan, yang pertama ada minat beli ulang, yaitu keinginan dan tindakan konsumen untuk membeli suatu produk, muncul dari kepuasan pada pembelian sebelumnya. Untuk dimensi dan indikator yang digunakan, yang pertama minat transaksional, yaitu keinginan untuk selalu membeli ulang, minat referensi, keinginan untuk mereferensikan produk, minat referensial, produk menjadi pilihan pertama, dan minat eksploratif, yaitu keinginan untuk mencari informasi produk. Definisi ini bersumber dari Kotler dan Keller di bukunya yang tahun 2019. Untuk definisi untuk variabel yang kedua, yaitu ada variabel harga dengan definisi satuan moneter atau ukuran lain yang ditukarkan untuk memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan barang dan jasa. Untuk dimensi dan indikator yang digunakan ada yang pertama keterjangkauan harga, yaitu harga sesuai dengan daya beli. Yang kedua, harga sesuai dengan kualitas, yaitu harga sesuai dengan kualitas produk. Harga memiliki daya saing, yaitu harga bersaing dengan kompetitor. Yang keempat, harga sesuai dengan manfaat, yaitu harga sesuai dengan manfaat produk atau layanan yang ditawarkan. Bersumber dari Fandi Ciptono di bukunya yang tahun 2019. Untuk definisi operasional variabel penelitian yang selanjutnya ada kualitas produk dengan definisi kemampuan produk menjalankan fungsinya, mencakup daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi, dan atribut bernilai lainnya. Untuk dimensi dan indikator yang digunakan ada freshness atau kesegaran, yaitu makanan dan minuman baru dibuat. Yang kedua, presentation atau tampilan, yaitu penyajiannya menarik. Yang ketiga, taste atau rasa, yaitu rasa sesuai dari preferensi konsumen. Dan yang terakhir, innovative food ordering, yaitu produk unik dan berbeda dari kompetitor. Bersumber dari penelitian Alfian di tahun 2020. Untuk citra merek sendiri, definisinya yaitu dimensi pengetahuan merek berdasarkan persepsi konsumen, mencerminkan asosiasi tertentu ketika kita memikirkan sebuah merek. Untuk dimensi dan indikator yang digunakan yaitu keunggulan merek, yaitu unggul dalam persaingan. Yang kedua, kekuatan merek, dukungan dan penerimaan di pasar. Dan yang ketiga, keunikan merek, yaitu keunggulan bersaing yang membedakan dari kompetitor lainnya. Bersumber dari penelitian Pasaribu di tahun 2022. Untuk teknik analisis data yang digunakan, yang pertama peneliti harus memproses analisis data dengan mengecek data dari seluruh instrumen penelitian yang digunakan. Hal ini digunakan untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan nantinya. Yang kedua, peneliti menggunakan statistik inferensial yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel melalui hipotesis yang digunakan pada penelitian kali ini. Yang kedua,
Metode analisis yang digunakan oleh peneliti, yang pertama, peneliti melakukan uji validitas untuk setiap item pertanyaannya. Yang kedua, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolenialitas, dan uji heteroskedasitas. Dan yang terakhir, peneliti melakukan uji analisis regresi linear berganda yang nantinya ada uji model dan juga uji T. Dan pengujian ini peneliti menggunakan software SPSS versi 26. Baik, itu aja penyampaian dan juga pemaparan saya untuk proposal skripsi yang sedang saya jalankan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya di kesempatan kali ini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu.